Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam husnul ma'rifat kitab sahih. Al-biya maliki sunnatul sunnah. Sallallahu ba'na umatina ajatina sunna syaikhina. Husnul mahadina aski amalan kalam bi wasatihah. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 166. Al-haidu wa ahkamuhu. Bab tentang haid dan hukumnya. Idza balagot nalikane sampai sapa almaratu seorang perempuan asaniyata asara umur 12 tahun maksudnya, min umriha saking umure mar'ah, waya halil tay mar'ah iku min sakanil manatiki, dari daerah al-harati yang panas, arabi'a asara atau umur 14 tahun, fil biladil baridah di daerah tropis, daerah dingin, kharaja mongko akan keluar min aksar rahmi saking dari rahimnya apa damun darah aswadun yang hitam, tabiiyun yang biasa, min ghairi ilatin tanpa ada sebab, wala jirahatin lan tanpa ada luka, wa iku al haidu darah haid. Kalau melihat kitab ini, haid itu biasanya umur 12 tahun. 12 tahun itu untuk daerah panas. Masih ingat kalau kita riwayatnya Sayyidah Aisyah itu nikah dengan Nabi belum haid. Kemudian beliau haid umur berapa? 12 atau 11? Ada tuh riwayatnya. Beliau nikah umur 9 belum haid, kemudian setelah itu baru haid. Setelah haid itulah baru kemudian kumpul dengan Kanjeng Nabi. Selama nikah dan sebelum beliau balik haid, beliau tidak kumpul dengan Nabi. Jadi artinya haid, perempuan haid, batas haid itu tidak sama. Bisa 12, bisa 14 sesuai dengan konteks daerahnya. Daerah panas yang mangane biasanya mangan macam-macam, mungkin lebih cepat. Anak sekarang mungkin juga lebih cepat daripada anak dulu. Laung biyen kan gak tahu ndelok HP, gak tahu ndelok film. Saiki arek cilik-cilik karena cekelane HP sing dideloki film-film dewasa, akhirnya kebrangas. Apa istilah kebrangas ya? Matang sebelum waktunya. Yang ceritanya seorang guru yang ngambil S2 di Pasca itu. Dia guru SD yang beliau cerita banyak tentang muridnya yang umur kelas 5 SD. Ternyata sudah biasa ndelok film dewasa. Coba kelas 5 itu umur berapa? Umur 10 ya? 10-11 coba. Itu sudah, kalau sudah begitu kan mereka akan cepat dewasa. Untuk daerah dingin kayak Malang mungkin lebih lambat karena akeh turune. Bolak-balik turun, tidak banyak aktivitas. Kalau di sini dikatakan yang daerah tropis, daerah dingin biasanya haid itu umur 14. Kalau yang daerah panas lebih cepat, yaitu umur 12. Itu akan keluar darah haid. Wakot yang zilu, terkadang bisa saja terjadi apa dzalika qabla sinini al-madhkur. Bisa juga umur 9. Bisa juga kurang dari 12 atau 14. Qabla sinini al-madhkur, sebelum umur yang disebutkan tadi. Tetapi menurut Imam Alwi, Mas Isaid Maliki, bahwa iku layakunu ora ono aku tadi sebelum umur tadi ku haidun haid. Ila fi nihati sini tasi'ah. Tasi itu umur berapa? 9. Sayyid Nawawi mengatakan perempuan bisa jadi mengalami haid itu kurang dari umur 12. Tapi dipastikan dia tidak kurang dari umur 9. Jadi paling cepat umur 9. Umur 9 tahun itu haid. Nah, sekarang kayaknya begitu. Kayaknya kalau di SD itu kadang umur kelas 5. Kelas 5 atau kelas 6 SD. Itu umur 11 ya.
Kalau naik masuk SD umur berapa? 7 tahun. 7 tahun kalau umur 9 berarti kelas 3. Kelas 3 itu kan cek celundu. Kan masih muda banget masa sudah. Tapi bisa juga karena gembulannya mbak-mbak yang besar-besar. Kemudian menjadi lebih cepat dewasa. Bahwa layak kuno, tapi yang pasti umur 9 minimal haid. Umumnya umur 12 atau umur 14. Idza lam yanzil, nalikane belum muncul apa al haidu haid fi sadisati asara ing dalam umur 16 au fi sabiati asara atau umur 17. Bagaimana kalau umur 17, 16 belum haid? Dalla mongko itu menunjukkan apa dalika tadi yang belum haid sampai umur 16 ala fasadi sihatil marati ngatasi ada persoalan kesehatan. Berarti ada masalah. Karena itu kalau Anda nanti jadi ibu, dua anak wedok umur 16, 17 ke urung haid, berarti harus diperiksakan ke dokter. Karena itu berarti kandungannya nggak subur. Karena ada yang sampai dewasa, sampai nikah nggak pernah haid. Itu bukan berarti hebat. Itu secara medis berarti ada masalah. Bukan, ya Allah Ustaz, anak saya itu loh sampai lulus kuliah tuh loh nggak pernah haid. Itu bukan kebanggaan, itu malah derawasi. Karena ketika nggak haid itu berarti menunjukkan ada masalah kesehatan. Itu berarti rahimnya nggak subur. Kalau nggak subur berarti dia tidak akan bisa punya anak. Karena rahimnya nggak subur. Karena itu kan dia harus diperiksakan, bukan itu kelebihan. Ya alhamdulillah lah, karena dengan nggak haid berarti posone nggak naik hutang. Alhamdulillah Ustaz, saya nggak pernah hutang selama hidup saya. Loh kok iso? Karena saya nggak pernah haid misalnya. Kalau secara medis itu justru masalah, bukan kelebihan. Itu masalah secara medis. Sehingga dia harus diperiksakan ke dokter karena itu menunjukkan rahimnya tidak subur. Karena yang subur biasanya mestinya dia ada sirkulasi haidnya. Nah, Anda yang nggak haid, mungkin Anda ada yang di rumah yang nggak pernah haid, maka itu harus diperiksakan ke dokter. Artinya dicek apakah ada persoalan. Biasanya ada persoalan. Kalau di sini dikatakan dalla dzalika ala fasadi sihatil mar'ah. Itu berarti menunjukkan ada persoalan kesehatan pada perempuan. Bagi latid damiha bisa juga karena kurang darah. Maksud sih? Kurang darah biasanya lemes. Kurang darah itu kan bukan kemudian nggak haid. Atau adalah yang macam-macam. Tapi intinya haid itu orang perempuan yang haidnya normal itu berarti dia sehat. Yang nggak normal berarti tidak sehat. Kalau nggak haid berarti malah harus dipertanyakan. Itu satu. Yang kedua, haid ini berarti menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang. Wa utawi haid yakti anisaa datang, haid itu datang anisaa yang perempuan fikuli sahrin setiap bulan. Marotan sekali. Haid itu sebulan sekali saja. Wa yakunu biasanya onopo haid iku min salah sati ayamin. Umumnya adalah 3 hari. Haid 3 hari itu normalnya. 3 hari ila sab'ati ayamin sampai 7 hari. Seminggu. Bisa lebih enggak? Bisa. Paling banyak berapa? 15 hari, 2 minggu. Enak Ustaz. Turu tiap hari, gak sholat. Kalau Anda nikah suaminya pusing. Tinggal 15 dino. 3 sampai 7 hari itu normalnya. Paling sedikit berapa? Sehari semalam. Untunglah kalau haidnya sehari semalam sehingga nggak terlalu lama ninggalkan ngaji Quran. Nah, santri kan gitu toh. Alhamdulillah Ustaz, saya itu bahagia banget. Haidnya nggak banyak sehingga ngaji saya lancar. Yang satunya alhamdulillah haidnya lama. Sehingga punya waktu istirahat banyak. Biasanya 3 hari sampai 7 hari. Idza adalah
itadalah itu sesuai dengan al-mizaj, sesuai dengan watak mental masing-masing wa tabiati lan wataknya. Jadi lama tidaknya haid itu setiap perempuan nggak sama. Itu sesuai dengan watak dan sesuai dengan kondisi biologisnya masing-masing. Mungkin yang mangane akeh haidnya suwe. Saya nggak tahu juga. Yang Anda yang paham kan Anda. So haid lama itu sebentar, itu sesuai makanannya toh. Iya. Ada nggak kaitannya dengan makan? Kalau makan kangkung biasanya, kalau makan daging, saya nggak tahu juga. Mungkin Anda bisa yang tahu. Tapi yang jelas lama tidaknya haid setiap perempuan nggak sama. Itu sesuai dengan faktor hormon masing-masing tubuh yang bersangkutan. Wa amal fuqaha'u utawi pendapat fuqaha wa aqalluhu utai sedikitnya haid indahu menurut para ahli fikih iku yaumun wa lailatun. Haid itu paling sedikit sehari semalam. Wa aksaruhu utai paling banyak khamsatu asyara yaitu 15. Apane yauman sehari wa lailatiha. Jadi 15 hari 15 malam. Bukan hari ini tok like malam prai enggak, tapi 15 hari itu siang dan malam. Itu paling lama. Kalau lebih dari 15 hari berarti dianggap tidak haid tapi istihadah. Kalau sudah istihadah maka berarti haidnya selesai dan tetap wajib sholat. Istihadah itu tidak dianggap sebagai haid. Wa binuzulihi lan dengan datangnya haid li awali marotin untuk pertama kali kamu dihukumi alal fatati ngatasi seorang pemuda dan pemudi. Fatat itu perempuan remaja. Bil bulugi kelan balik. Haid pertama itu berarti menunjukkan seorang perempuan itu balik. Kalau kita belajar fikih, balik itu salah satunya adalah ditandai dengan haid. Haidnya itu datang bisa umur 9, bisa 12, bisa 14. Silakan, sehingga tingkat baliknya seseorang itu bisa tidak sama. Podo-podo anak perempuan ada yang umur 10 sudah haid, sehingga kalau prinsipnya adalah begitu seorang perempuan haid pertama itu berarti dia sudah menunjukkan balik, sehingga maka dia mendapatkan kewajiban seperti yang terkait dengan hal-hal kewajiban keagamaan kayak sholat, poso dan seterusnya. Karena orang itu mendapatkan status mukallaf itu orang yang mendapatkan kewajiban itu setelah dia balik. Begitu dia haid maka berarti balik. Bagaimana kalau sampai umur 14 enggak haid? Maka kita ngaji sulam, masih ingat? Masih lah. Ngaji sulam Safinah itu diajarkan kalau ada seorang perempuan sampai dewasa dia enggak haid, maka begitu masuk umur 15 tahun dia otomatis dihukumi mukallaf. Jadi umur 16 kok belum haid, berarti saya belum mukallaf, enggak. Begitu haid ya berarti mukallaf, tetapi kalau sampai umur 15 tahun dia enggak haid, maka dia diambil umurnya yaitu 15 tahun. Pada kalau Anda kalau yang sepeda motor itu. Sepeda motor kan gitu di servis lagi setelah menempuh jarak 2000 kilo. Kalau enggak 2000 kilo setelah 6 bulan. Mana yang lebih dulu? Kan begitu toh. Servis sepeda motor itu meniru gaya haid. Mukallaf tadi. Mana haid dulu atau umurnya dulu. Kalau haid dulu berarti dia mukallaf. Kalau enggak haid maksimal umur 15 tahun. Anda nanti calon ibu harus tahu loh. Nanti anak wedok. Ini biasanya sing akeh itu anak iku wedok. Jarang lanang. Kan biasanya anaknya 5, lanangnya situ. Karena yang banyak anak-anak kita itu perempuan, maka Anda harus paham kalau punya anak wedok nanti didelok anaknya biasanya haid itu awal
kelas 6. Kalau Ustaz kan di anak wedok itu, oh ini kelas 6, biasanya Ustaz bilang ke ibu, ini dilihat anaknya, diperhatikan. Ketika haid pertama, biasanya kan grogi toh, grogi, takut, macam-macam. Nah, karena itu ibunya harus mendampingi. Ini loh yang harus dilakukan. Ini loh caranya membersihkan. Kan harus tahu. Nanti Anda kan harus begitu. Enggak kok sekarep-karepmu. Ibu biyen yo ngono kuwi kok. Kan itu apa bedanya ibu yang anak. Jadi harus tahu kalau Anda nanti jadi ibu kan harus perhatian pada anaknya. Oh, yang anak kita wis gede. Tiba-tiba kan udah pada besar. Ustaz tuh kemarin pas kasah pulang. Yo kok duwe anak gede ya sakmene kok pada gede-gede. Padahal dulu kan kita masih ingat digendong, di ini, ternyata gede. Nah, kita harus tahu kalau Anda nanti jadi ibu, bukan hanya jadi ibu loh ya, yang di rumah yang jadi bapak. Harus tahu juga anaknya wis gede. Iki haid, kudu ngerti, kudu iso ngajari iku lho anaknya haid, istrinya haid, bagaimana itu hukumnya, perilakunya kita harus paham. Dengan haid itu berarti menunjukkan seorang perempuan mencapai balik. Wa annaha, kalau sudah begitu ana mongko sak temene fatah iku sorot jadi mukallafatan, jadi mukallaf. Kalau sudah jadi mukallaf maka dia sudah harus wajib memenuhi kewajibannya sendiri. Salat, poso, salat yang penting karena itu harian. Ketika haid itu umur kelas 3 kelas berapa? 6 SD. Biasanya anak-anak itu tamat SD, menjelang mau SMA, SMP. Nah, itu mereka haid. Nah, karena anak kita itu haidnya rata-rata kelas 6 SD, maka berarti sebelum kelas 6 kita sudah harus membiasakan anak kita untuk sholat dan ibadah. Sehingga nanti masuk haid dia sudah biasa. Sehingga mulai paling enggak kelas 3, kelas 4 ibadahnya sudah harus rajin. Karena untuk mempersiapkan anak kita. Enggak bisa, misalnya nanti kalau Anda jadi ibu, Allah nanti kalau bisa sendiri, Ustaz, enggak mudah. Untuk bisa sendiri itu enggak mudah. Kadang kita sudah SMP, jangan SMP, kuliah itu loh. Digedori loh gak tahan. Jangan kan anak yang kecil, wis kuliah itu loh. Ayo ndo, dinteni. Suwe gak teko-teko ning ndi arek-arek. Mungkin sholat sunai ning kamar belum selesai. Karena itu kita harus tahu ini persiapan bukan hanya kita, Anda, tapi juga Anda nanti ketika jadi ibu. Biya kamu berwajibin, maka mukallafatan ya ta'alaku yang berhubungan biya kelawan perempuan apa al-hakamu min wajibin, bayane saking wajib wal mandub wal halal wal haram. Itu semua akan menjadi tanggung jawab mereka. Sehingga kasihan banget anak kita kalau kemudian dia mukallaf haid, kemudian dia belum paham tentang kewajibannya. Itu kan kita sebagai orang tua kan kasihan melihat anak kita. Sama dengan Anda, anak kita mau ujian, kemudian urung siap, itu kan kita yang was-was. Mestinya kita juga begitu toh. Anak kita masuk mukallaf kemudian belum paham tentang kewajibannya. Maka kita orang tua itu kan menjadi prihatin. Karena itulah mari kita persiapkan anak kita sebelum itu. Karena cepat banget loh. Kelas 6 SD itu masih muda. Maka kita sebagai ibu, calon ibu, Anda belajar menjadi ibu yang baik. Wayah talifu lan berbeda-beda apa ing kitauhu selesainya haid. Kapan terakhir haid? Biikhtilafi nisa'i. Setiap perempuan terakhir itu apa istilahnya? Menopause ya? Ya bener, expired. Expired loh. Menopause. Nah, sudah tidak haid lagi. Kapan terakhir perempuan itu tidak haid? Maka itu juga berbeda-beda. Sama seperti awal haid itu tidak sama, begitu juga terakhir haid juga nggak sama setiap perempuan. Fabaduha, sebagian perempuan itu yang kotiu selesai anha saking anha saking perempuan finihati homsina
Rata-rata orang perempuan itu tidak haid umur 50 tahun. Kalau Anda sekarang umur piro? Selikur ya? Berarti cik suwe, expirednya masih lama, menopause-nya maksudnya, maaf nanti ada yang tersinggung. Maksudnya setelah tidak haidnya itu kalau di kitab ini rata-rata itu artinya bisa naik turun. Rata-rata umur 50, wa aksara. Itu yang lebih banyak. Babak dua qabla dzalika. Sebagian malah sebelum itu. Menopause-nya bisa kurang dari 50, au ba'dahu atau setelahnya. Bisa, tapi rata-rata umur itu. Sama dengan umur kita lah. Kanjeng Nabi itu umurnya 60, 63, maka berarti rata-rata umur kita 60-an. Tapi bisa lebih. Bisa 70, bisa kurang. Tapi rata-rata 60-an. Walatu adu lan ora diilang lan tidak dinilai sapa almaratu ya isatan sebagai menopause ila idza balagot kecuali setelah sampai sitina yang umur 60. Tapi menurut kitab ini begini, sangat mungkin perempuan itu umur 50 tahun sudah enggak haid, tapi dia belum dianggap menopause. Menopause itu dinilai umur 60. Jadi masih lama banget kalau Anda. Au jawazat atau lewat dari itu. Bayang kotiu lan bisa berhenti apa al haidu haid ma'al hamli. Haid juga bisa hilang, bukan hilang, berhenti ketika ketika hamil. Hamil itu biasanya perempuan kan enggak haid. Karena darah haidnya masuk sebagai makanan janin. Bayi itu kan makannya kan dari darah haid itu. Sehingga perempuan yang hamil tidak akan haid. Begitu juga ketika warodoah menyusui. Menyusui itu tidak haid biasanya. Karena itu wong Jawa. Karena perempuan yang menyusui itu tidak haid, maka berarti secara medis dia tidak subur. Karena itu ada sebagai sarana KB Jawa. Selama menyusui dia tidak akan hamil. Kalau tidak haid, tapi lah semangat tinggi, yo nyusui, yo haid, yo mungkin hamil. Tapi biasanya orang Jawa begitu, orang-orang sepuh. Jadi selama menyusui itu biasanya mereka karena lak wong Jawa biyen itu kan nyusui anaknya kuat banget. Nah, saya kira nyusui kan titik-titik karena sing akeh dipakai susu instan. Kalau orang mbah-mbah kita kan cucunya, putranya kan gak ono susu instan. Sehingga mereka hanya minum susu ASI saja. Karena nyusunya kuat, maka kemudian mereka tidak haid. Karena tidak haid, maka mereka tidak akan punya adik anaknya. Sehingga itu KB alami Jawa. Nah, sekarang karena seorang ibu itu tidak nyusui, maka kemudian mereka haidnya jalan. Karena haidnya jalan, maka ketika melakukan hubungan dengan suami akhirnya hamil. Akhirnya sering trombolan. Kan begitu. Wa indah kudusi marodin. Haid itu bisa tidak jalan atau berhenti karena hamil, 1. Kedua karena menyusui, 3. Au indah kudusi marodin atau karena sakit. Fi a'doi tanasuli ing dalam anggota kelahiran. Di anggota rahim ada yang sakit sehingga enggak haid. Wal islamu tai islam. Oke, itu terkait dengan haid. Wal islamu tai islam ikut dinun wasatun. Agama yang moderat, yudihu yang menjelaskan al-ahkamai hukum, wa yubayinuha lan menjelaskan ing ahkam bayanan syafian dengan penjelasan yang baik, walayuh malu karena itu tidak akan nganggurno itu apa bahasa Indonesianya, membiarkan, dinggurno, digeletakno maksudnya. Tidak akan membiarkan saknal haidi, karena itu Islam tidak, ketika menghadapi perempuan yang haid, hukum di dalam Islam tidak seperti di dalam agama lain. Islam tidak akan membiarkan saknal haidi, keadaan orang yang haid karena nasroniyati, koyok ada di dalam agama Nasrani. Nah, kita perlu cek saya kira. Sekarang lebih mudah. Misalnya hukum perempuan haid di dalam agama Kristen kayak apa? Kayaknya kita perlu tahu. Walayah tadu dan juga tidak
terlalu keras fi muamalatiha in dalam memperlakukan perempuan haid kal Yahudi kaya agama Yahudi alladzina la yuakilunaha yang tidak ngasih makan apa Yahudi ha ing haid. Masuk segitunya ya. Tapi ada toh, kayak kita neng bukan hanya di Yahudi, di sebagian masyarakat kita di Indonesia pernah di Ustadz hanya sempat lihat suatu ketika lihat TV terus nenek itu. Jadi kalau ada perempuan haid, maka kemudian perempuan itu tidak boleh masuk rumah. Dia dibuatkan kayak gazebo di belakang rumah sebagai tempat kalau anggota perempuannya haid, coba. Jadi kayak haid mengguri neng gazebo belakang. Kemudian harus duduk di atas ini pisau, kemudian di ubel-ubel kain, kemudian sebagai tempat duduk. Ada ini masyarakat kita loh. Untunglah kita neng pondok. Sekarang bedanya haid atau enggak, cuma lebih semangat turun nih. Cuma kan masyarakat itu begitu loh. Dan kalau di Yahudi saking kerasnya kepada perempuan yang haid, mereka enggak dikasih makan. Tapi bener atau enggak nanti kita cek di ininya. Wala taqudu, dan tidak boleh duduk sapa haid ma'ahum sartane anggota keluarga yang lain alal firasi ngatasi tempat duduk. Jadi duduk bareng begini enggak boleh. Kalau Anda haid berarti harus neng jopo. Turun neng gazebo. Misalnya kayak itu masuk kamar. Nah, neng Yahudi jangankan begitu, lungguh bareng aja enggak boleh. Wala tusakinuhum, dan tidak tidak boleh bertempat bersama ahli keluarga bil baiti dalam rumah. Enggak boleh masuk rumah, enggak boleh duduk bareng hatta tadhura, sampai dia suci. Coba kalau haid setengah bulan. Apa kaya entek dipangan semut. Ning jaba setengah bulan iso entek dikon nyamuk. Padahal ning kono sing misalnya sing perempuan 5, haite gentian, nyamuk ning gemuk ning jaba. Ini kalau Yahudi begitu. Kalau Nasrani tidak mempedulikan haid. Haid atau tidak itu kemudian kalau menurut ini nanti bisa benar tidaknya bisa dicek. Orang haid perempuan tidak dianggap haid sehingga kemudian dihukumi seperti orang yang tidak haid sehingga melakukan hubungan suami istri tetap jalan. Itu kan juga Islam tidak begitu. Faida ja'at nalikane teko kaing sira apa al haidatu, ketika seorang Anda perempuan haid fala tusolli, mongko tidak perlu sholat. Enak kan? Karena itu ada biasanya santri yang ngarep-ngarep kapan dan enggak jamaah. Fala tusolli, enggak perlu sholat. Wala tasumi, sholat enggak, poso enggak. Cuma kalau poso harus ganti. Kalau sholat enggak perlu ganti. Wala tatufi, dan tidak boleh tawaf fil Ka'batin dalam Ka'bah. Wala takroi, dan tidak boleh maca Al-Qur'ana ing Qur'an. Wong haid enggak boleh maca Qur'an kecuali untuk doa. Jadi kalau Anda maca ayat kursi, Anda haid maca ayat kursi, boleh enggak? Boleh. Tapi niatnya bukan untuk maca Qur'an, tetapi untuk doa. Ustaz, saya malam-malam kok merinding-merinding maca ayat kursi. Misalnya, iki suwepi nih kamar mandi kok dhewean misalnya. Maca ayat kursi boleh. Bukan berarti haid. Saya enggak bisa doa Ustaz karena ini haid, enggak. Maca Quran boleh, tapi niatnya jangan untuk maca, tapi untuk doa. Wala tamsihi, dan tidak boleh nyentuh Quran. Bukan hanya maca, nyentuh juga enggak boleh. Wala tadkhuli, dan jangan masuk al-masjida ing masjid ilalil muluri, kecuali lewat meneng, yang enggak boleh meneng di dalam masjid. Kalau dulu perempuan tidak boleh diam di masjid karena khawatir mengotori darah haidnya. Tapi sekarang kan akeh alat yang menjamin tidak akan bocor. Maka akhirnya karena itulah maka
untuk masuk masjid saja boleh bagi orang haid, tetapi tidak untuk maca Quran yang dengan niat maca. Hatta tathuri, sampai suci min haidotiki, saking haidmu. Wayahrumu, itu yang untuk perempuan yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, nggak boleh tawaf, nggak boleh maca Quran kecuali untuk niat doa. Tidak boleh meneng di dalam masjid. Wayahrumulan haram ala rijali, ngatasi suami apa ayu toliko, kalau perempuan tadi berkeluarga, maka ketika dia haid dia tidak boleh diceraikan. Jadi tidak boleh menjatuhkan talak ketika istrinya haid. Kenapa? Karena itu akan membuat masa iddah istri menjadi lama. Kan 3 kali suci. Kalau 3 kali suci kan berarti dia harus nunggu selesainya haid dulu, baru dihitung suci. Itu kan berarti menjadi berapa kali? Bisa menjadi 4 bulan. Karena itulah kemarin masih ingat di depan, itu yang disebut oleh Said Maliki sebagai tolak bid'ah. Karena menjatuhkan cerai ketika istrinya haid. Aitulah enggak boleh ayutoliko untuk menceraikan sapa rajul imra'atahu ing istrinya waya iku haidun. Ketika haid enggak boleh cerai. Illa idza talabat, kecuali yang to minta sapa istri mindu saking rajul dalika, kecuali kalau istrinya yang minta, wis ceraikan aku gak kuat, ceraikan gak apa-apa haid, itu ya silakan, tapi prinsipnya gak boleh, karena itu akan membuat istri menjadi lebih lama iddahnya. Wala baksa, lan tidak apa-apa biqiraati syai'in, kelawan membaca sesuatu minal Qur'ani, tadi yang kita bicarakan tadi, tidak apa-apa baca Quran bagi orang haid taksidina, yang bertujuan bi kelan moco zikir. Kalau tujuannya zikir bukan untuk moco maka boleh. Watahasunin, lan menjaga diri min syari. Tadi misalnya saking keburukan, ini kok takut ning rumah dewean, suaminya pergi, anak wis turu bengi-bengi kok dewean ning omah. Kemudian maca ayat kursi, maca apa lagi, doa-doa yang dari Al-Qur'an, maka boleh. Wayasihu, lansah apa akdus saumi, niat poso qoblal husli, sebelum mandi. Ida ing kotoan nalikane wis selesai apa adamu lailan ing dalam waktu malam. Maksudnya begini, sering toh Anda haid kemudian menjelang subuh malam itu sudah bersih, suci, tapi belum mandi. Boleh nggak kemudian paginya itu niat sebelum sebelum subuh niat poso? Boleh. Jadi niat poso tidak harus mandi dulu. Kalau poso Ramadan atau poso yang lain boleh. Pokoknya begitu suci, yo niat poso. Nanti setelah itu mandi. Jadi boleh niat poso sebelum mandi kalau dia sudah suci. Tapi untuk melakukan hubungan seks tidak boleh dilakukan sebelum mandi. Beda loh ya. Jadi nanti kalau Anda nikah, haidnya suci, kemudian ternyata suaminya minta, maka harus mandi dulu. Jangan kok apa-apa deh, yang penting kan harus mandi, enggak boleh. Harus, jadi karena bukti bahwa kita sudah selesai haid itu mandi. Karena itu mandi dulu, setelah itu silakan nganten anyar misalnya. Nah, setelah itu mandi lagi, berarti sedina semandi ping 3. Kan gitu toh. Nah, ya gak apa-apa. Iso brodol kabeh. Bolak-balik mandi. Nah, qabla husli. Tapi untuk puasa tidak harus mandi. Wa alaika, nah ini yang pertanyaan sering muncul. Wa alaika lan wajib ing atase sira apa qada usaumi, mengkadani poso min Ramadanal awal, saking Ramadan awal, qabla ayatia, sebelum datang Ramadan sani. Ini Ramadan kemarin nenek utang enggak? Misalnya ada utang 5 hari, maka sebelum datang Ramadan besok semua hutang harus sudah disaur. Bagaimana kalau telat? Nah, yang sering itu, Ustaz saya kemarin tuh belum nyaur, sekarang Ramadan lagi. Nah, fa in ta'akhkhara, mongko lamun mengakhirkan sapa perempuan di wari udrin, jadi haid poso kemarin
itu punya hutang 5 hari sampai Ramadan besok ternyata urung disaur. Kalau itu yang terjadi, fa'alaiki mongko wajib ing atase sira apa al-qadhu qadha wal kafaratu lan bayar kafarat. Itu yang ini kayaknya ini sering pertanyaan ini muncul. Masuk Ramadan berikutnya tapi urung bayar. Bolak-balik menjelang poso, itu pertanyaan ini muncul. Jadi masuk Ramadan ternyata Ramadan kemarin belum selesai nyaur utangnya. Kalau haid itu kan nggak banyak, 3 dino petang dino. Kalau kemudian wiladah apa namanya melahirkan itu bisa luar biasa. Kalau Ustadz dulu lahir malam ketiga Ramadan, jadi Mbah Bu itu punya hutang penuh karena lahirnya malam ketiga Ramadan. Nah, itu kan harus disaur sebelum datang Ramadan berikutnya. Kalau dulu Kak Safa itu, Kak Asa itu lahirnya tanggal 27 Ramadan. Jadi malam itu ibu masih sahur. Kita masih sahur biasa, habis subuh terasa sakit perut, kemudian kita ke rumah sakit. Jadi ibu masuk persalinan, Ustadz di luar itu gendong ngomong arek loro, Mas Adik sama Kak Safa, sambil ngaji. Begitu masuk setengah jam kemudian udah lahir. Kita ngabari Mbae urung ini bal-bal urung kenek, cucunya udah di luar. Jadi akhirnya meninggal puasa itu hanya 3 hari aja. Nah, Anda kan nanti kalau kemudian anaknya lahir 1 Ramadan, iya adiknya Ustadz tuh, adik yang paling kecil, itu anak pertama lahir persis malam tanggal pertama Ramadan. Jadi kan coba selama 1 poso gak poso ya. Nah, bagaimana kalau padahal dia harus disaur setahun. Nah, kadang kan Ramadan berikutnya kan terlalu cepat. Begitu Ramadan mana padahal kemarin saulan rung poso belas. Karena harus nyusui coba. Nyusui itu aja yang eksklusif 6 bulan. Belum yang lain. Kan nggak mudah. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Maka kalau menurut kitab ini, kalau sampai kesusulan Ramadan berikutnya, Ramadan kemarin pasti punya hutang, maka kewajibannya double. 1 qadha plus kafarat. Yo kafarat yang bayari bojone lah. Lah sudah punya suami. Tak urung yo njaluk bapake. Jadi kafarat. Kafaratnya apa? Hiya it'amu miskin, ngasih makan orang miskin fi kulli yaumin, setiap hari muddan 1 mud. 1 mud itu berapa? 6 on. 6 on, berarti setengah kilo lebih. Kalau misalnya puasanya enggak puasa 5 hari, berarti berapa? 5 kali 6. Berarti 3 kilo. Kita sedekah 3 kilo, nanti ditambah, karena di sebagian orang fikih dikatakan ngasih makan itu berarti bukan hanya beras. Beras itu kan bukan makan. Itu kan calon makan. Nah, karena itu kalau ngasih makan berarti beras plus uang lauknya. Ini beras saya 3 kilo itu untuk saya kemarin belum nyaur puasa 5 hari. Uang lauknya berapa kira-kira? 10.000 sekali lauk. Iyalah tempe. Misalnya 10.000 berarti kali 5, 50.000. Berarti kalau kita punya hutang 5 hari, berarti kita ngasih beras ke orang miskin 3 kilo plus uang lauknya 50.000 sebagai kafarat kita kemarin. Tapi itu belum, kita tetap wajib puasa loh ya. Itu hanya tambahan denda karena wis kesusulan nggak puasa lagi. Itu kafaratnya. Wassolatu tai salat itu cara kalau kita haid. Wassolatu tai salat al-faitatu yang tertinggal iku latubdo, tidak perlu dikadani mutlakon. Wa in kasurat, senajan banyak. Lain kita haidnya 15 dino. Ini berarti 15 dino enggak salat. Nah, kita enggak perlu qadha. Qadha iso
melengkung. Iya. Coba kodok 15 dino. Iso pinggangnya melengkung. Karena itu tidak wajib kodok. Nah, lumayan toh, tidak wajib kodok. Wa in kasurat senajan banyak. Li annaha krono salat faitah iku tatakarraru berulang-ulang. Wa bidzalika fi minas suubati terlalu berat itu termasuk sesuatu yang memberatkan malayukfa. Pastilah kita itu tidak perlu ditanyakan lagi itu berat ganti poso. Wajima'u utai melakukan hubungan seks fil haidi dalam perempuan yang haid, masa haid maksudnya itu minal kabairi saking dosa. Sehingga kalau Anda nanti nikahnya Rejeb. Biasanya kan sering toh Rejeb nikah. Poso cik nganten anyar, biasanya cik semangat baca. Maka harus hati-hati. Kalau ceritane beberapa kali Ustadz dapat curhatan nganten anyar. Ternyata nggak mudah, pas nganten anyar pulang poso. Siang. Sehingga sebagian ada yang cerita, Ustadz, saya kemarin pas puasa itu kalau siang tidurnya sendiri, tidur siang. Istrinya tidur di kamar, dikunci pintunya. Suaminya suruh tidur di luar. Karena khawatir terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Ketika haid, apalagi itu poso. Kalau haid juga begitu. Kalau istrinya haid, maka tidak boleh melakukan hubungan seks. Itu minal kabairi, termasuk dosa. Anda harus tahu itu. Lae bojone maksa yo diomongi. Kayak tanggal merah dicoret di abang. Ini waktu terlarang. Wala yahilu. Lan tidak halal laki kedua sira apa tamkinu memberikan kemungkinan minafsika hatta tasili sampai mandi. Tadi yang saya sampaikan. Kalau Anda haid, maka tidak boleh melakukan hubungan seks. Sampai kapan? Sampai mandi. Bukan berhentinya darah saja. Tapi kan sudah suci tadi malam. Kalau walaupun malam, kalau belum mandi, maka berarti belum dianggap suci. Karena belum dianggap suci, maka berarti belum boleh melakukan hubungan seks. Karena itu harus mandi dulu. Setelah mandi, kalau mau melakukan hubungan ya silahkan. Berarti setelah itu mandi lagi. Mulanya nanti kan iso esuk mandi 3 kali. Iki bingung marang tuane. Iku kok rajin banget mantuku. Biasanya kata wadus. Wa ma lan iku sapane barang fi indal ma minal ismi. Itu termasuk dosa hubungan seks ketika haid. Fa innahu kenapa enggak boleh iku yurisu akan berdampak al-judam yang penyakit. Kalau judam itu maknanya biasanya penyakit belang, kusta. Wa iddata amradin ukhra lan macam-macam penyakit. Artinya kalau perempuan istri lagi haid maka dilarang untuk melakukan hubungan seks karena itu akan berdampak pada munculnya penyakit. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Ada pertanyaan. Jika seorang perempuan sedang haid kemudian murojaah untuk menjaga hafalan Al-Quran, tidak pegang tetapi disunahkan, itu boleh tidak? Kalau di dalam tradisi para santri yang menghafalnya Quran, kayak yang saya tahu Kak Safa itu juga, kalau haid boleh murojaah, tapi tidak nambah, biasanya begitu. Jadi Kak Safa pas di rumah itu kemarin, kok gak nambah Kak? Enggak, karena haid. Mereka dia hanya murojaah aja. Murojaah mengulang. Jadi karena Anda bisa bayangkan kalau Anda ngapalnya Quran kemudian haidnya 15 dino. Gak nyekel Quran 15 dino ya lali kabeh sing kemarin. Karena itu murojaah tetap boleh, tapi niatnya jangan maca Quran. Niatnya untuk zikir. Tadi kan disampaikan orang yang haid itu boleh maca Quran tapi dengan catatan niat untuk zikir, bukan niat untuk maca Quran. Maka boleh. Sehingga kalau di dalam tradisi santri yang ngapalin Quran biasanya mereka boleh murojaah tetapi tidak nambah hafalan. Ketika kita sedang haid terus itu salah satu mungkin potong kuku atau
Kemarin kayaknya udah kita sampaikan toh. Nah, ini udah lupa. Oke, itu sudah dijawab. Kalau perempuan itu haid, potong kuku boleh enggak? Boleh, dan tidak perlu harus, kecuali kalau yang jima itu hadas besar karena hubungan seks, maka tidak boleh untuk potong kuku. Begitu juga bisa diharuskan menjaga rambut, artinya semuanya harus termandikan. Kalau yang haid enggak. Kemarin kayaknya udah kita bicarakan. Kalau misalkan kafarat dirupakan uang semua tanpa berupa beras, bisa nggak? Boleh aja. Sama dengan gini, kafarat boleh nggak diberupakan uang. Kalau kita bicara zakat itu boleh berupa uang. Kalau kita ngikuti mazhab Abu Hanifah. Jadi begini, zakat fitrah itu berapa? 2 kilo 7 on, 2,7 kilo. Maka kemudian kita bisa memberikan itu tanpa berupa beras, tapi uang. Uangnya piro sekarang? 1 kilo misalnya 15.000. Berarti kalau ini kan diperkirakan seharga 2,7 kilo itu berapa uangnya? Boleh. Karena di zakat aja juga boleh. Zakat itu boleh dirupakan uang. Tidak harus dengan beras, maka kafarat juga bisa. Kemudian hukum berwudu ketika wanita sedang haid itu gimana? Hukum wudu, orang perempuan ketika haid boleh nggak wudu? Boleh. Wudu aja yang nggak boleh itu sholat. Sholat nggak boleh, kalau wudu boleh. Yang nggak boleh itu tawaf. Kalau selain itu boleh. Kemarin kayaknya di ngaji pagi ada toh. Ngaji pagi yang apa itu? Apa? Ngaji pagi itu apa kita? Alkar. Itu kan ada kayak itu. Bahwa yang perempuan haid itu boleh wudu seperti wudu biasa. Wudunya seperti wudu biasa aja. Karena wudu itu hanya ibadah biasa, tidak beda dengan sholat. Kalau masih anak usia mengaji, terus ketika haid membaca Iqra, boleh enggak? Ya. Orang yang ngaji baca Iqra itu baca apa? Belajar. Anak kecil yang sudah haid kemudian belajar qiraati, belajar apa yang Quran. Kayaknya udah terjawab tadi. Wong haid itu boleh maca Quran dengan alasan untuk zikir. Ya, padha toh. Kalau alasannya untuk zikir boleh, sehingga anak-anak itu kalau Anda nanti ngajar TPG, punya anak-anak kecil yang ngajar SD, SMP, boleh enggak? Ya, boleh, tapi diajari niatnya jangan niat maca Quran, tapi niatnya zikir. Oke, saya kira begitu ya. Al-Fatihah. Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.